kebajikan untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh hadirin pada debat publik BPM Pemilu FAUI 2020. Yang saya hormati, Project Officer Pemilu FAUI 2020 Bang Satrio Alif. Yang saya hormati, para calon anggota independen BPM FAUI 2021, serta rekan-rekan IKM FAUI yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Ataya, selaku Master of Ceremony dari acara debat publik BPM Pemilu FAUI 2020 yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Pertama-tama, izinkan saya membacakan tata tertib debat publik BPM Pemilu FAUI 2020. Debat publik merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari acara Pemilu FAUI. Para calon anggota independen BPM akan diberikan mosi untuk diperdebatkan. Mosi yang telah ditentukan oleh panitia akan dimasukkan ke dalam Wheels of Fortune. Pengambilan mosi akan dilakukan dengan pemutaran wheels. Mosi yang telah terpilih akan menjadi topik pembahasan pada sesi tersebut. Ketentuan lebih lanjut akan dijelaskan oleh moderator pada sesi debat nanti. Seluruh hadirin diharapkan hadir di ruang meeting Zoom 15 menit sebelum debat publik dimulai. Permohonan keterlambatan harus diberitahukan kepada panitia pemilu FAUI dalam waktu 3 jam sebelum pelaksanaan debat publik. Dalam hal keterlambatan, pelaksanaan debat publik tetap berjalan sesuai durasi pada jadwal dengan waktu permulaan yang disesuaikan. Panitia berwenang untuk mengeluarkan hadirin yang mengganggu jalannya debat publik dan hadirin yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk kembali mengikuti debat publik. Debat publik harus dihadiri oleh seluruh calon anggota independen BPM FAUI 2021. Hadirin wajib menyalakan kamera pada saat debat publik dan mematikan mikrofon apabila tidak atau belum diperkenankan untuk berbicara oleh MC atau moderator. Seluruh calon anggota independen BPM wajib menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan saat sesi debat publik. Hadirin wajib menggunakan pakaian bebas dan sopan. Hadirin tidak diperkenankan meninggalkan ruang meeting Zoom selama acara debat publik berlangsung. Hadirin wajib menggunakan format nama yang telah ditentukan sebagai berikut. MC menggunakan format MC underscore nama lengkap, moderator menggunakan format moderator underscore nama lengkap, calon anggota independen wajib mengganti nama dengan format nomor urut underscore nama lengkap, tim sukses wajib mengganti nama dengan format tim ses nomor urut calon anggota BPM underscore nama lengkap. Calon anggota independen yang tidak hadir dalam debat publik dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak memasuki tahapan pemilu selanjutnya. Apabila selama debat berlangsung terdapat kendala teknis seperti putus koneksi dari ruang meeting Zoom, maka hadirin yang bersangkutan dapat kembali memasuki ruang meeting Zoom dan apabila tidak memungkinkan, yang bersangkutan wajib menghubungi dan melaporkannya kepada divisi teknis untuk arahan lebih lanjut. Apabila hadirin hendak meninggalkan ruangan Zoom dengan alasan yang memaksa, yang bersangkutan dapat menyampaikan pertama-tama dengan menulis di kolom chat, kemudian panitia berhak meminta penjelasan dan mengizinkannya. Setelah saya membacakan tata tertib, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara pada hari ini, yaitu sesi mosi 1 yang akan terbagi dalam 3 segmen, Wheels of Fortune dan Ice Breaking, sesi mosi 2 yang akan terbagi dalam 3 segmen, kemudian ada Ice Breaking lagi, sesi mosi 3 yang akan terbagi ke dalam 3 segmen, Wheels of Fortune dan Ice Breaking, dan penutupan. Setelah saya membacakan rundown, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bang Rustam selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum dialihkan kepada Bang Rustam, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Merupakan alumnus dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Memiliki beberapa pengalaman seperti Aset Manajemen SKK Migas pada bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2019, Legal Drafter Assistant House of People Representative Republic of Indonesian Commission 6 pada bulan Februari 2020 sampai dengan Mei 2020, Staf Departemen Strategic Studies and Action BEM FAUI pada tahun 2018, Staf Policy Review BKMWA UIUM pada tahun 2019, Head of Public Relation HMI Komisariat FHUI pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Head of Community Service HMI Koordinator Komisariat UI pada tahun 2019 sampai dengan 2020, Event Manager TEDx Universitas Indonesian Women pada tahun 2018, Project Officer 2 Dekade Reformasi Discussion pada tahun 2018, Person in Charge Newscasting Competition Branch Alsa Ecom pada tahun 2019. Selain memiliki banyak pengalaman, Bang Rustam juga memiliki sejumlah pencapaian, yaitu first winner of Indonesian Debate Competition Region Sumbawa, second place of Reading Ambassador Election Region Sumbawa, delegation team for National Moot Court Competition Abdul Kahar Muzakir 8 in Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, delegation team for National Moot Court Competition AG Pringgodikdo 7 in Universitas of Airlangga Surabaya. Setelah saya membacakan CV dari Bang Rustam, kepada Bang Rustam dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Dengar ya? Baik. Perkenalkan, nama saya Rustam Rizky Effendi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2017, yang pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk memandu dan mengatur jalannya debat publik calon anggota independen BPM FAUI 2021. Baik, sebelum kita mulai debat publik ini, terlebih dahulu akan saya baca tata tertib teknis pelaksanaan debat publik BPM dalam pemilihan umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2020. 1. Debat publik merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari acara pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2020, yang mana para calon anggota independen BPM akan diberikan 3 mosi untuk diperdebatkan. Nomor 2, panitia telah menyediakan beberapa mosi yang sudah dimasukkan ke dalam Wheels untuk diputar secara acak. 3, mosi pada setiap sesi akan dipilih melalui pemutaran acak Wheels. 4, mosi yang tertampil di layar Zoom sebagai hasil dari pemutaran Wheels akan digunakan sebagai mosi pada sesi tersebut. 5. Pada setiap sesi akan terdiri dari 3 segmen. 6. Pada segmen 1, masing-masing calon anggota independen BPM akan memberikan argumen terkait dengan mosi yang diberikan dan diberi waktu untuk berbicara untuk masing-masing calon anggota independen BPM selama 5 menit. 7. Pada segmen 2, calon anggota independen BPM saling menanggapi argumen dengan alur calon nomor urut 1 menanggapi argumen calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 2 menanggapi argumen calon nomor urut 1 dan diberi waktu untuk berbicara masing-masing selama 3 menit. Nomor 8, pada segmen 3, masing-masing calon anggota independen BPM memberikan closing statement dan diberi waktu untuk berbicara masing-masing selama 2 menit. 9. Pada saat perdebatan berlangsung, hadirin dan calon anggota independen BPM yang sedang tidak berbicara tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan suara atau on mic, kecuali bagi moderator ketika hendak berbicara dan bagi calon anggota independen BPM yang mendapat giliran untuk berbicara. 10. Saat perdebatan berlangsung, waktu berbicara calon anggota independen BPM akan diawasi oleh timekeeper. 11. Timekeeper akan menampilkan stopwatch pada layar sebagai penanda waktu berlangsungnya debat. Timekeeper akan memberi tanda melalui room chat sebagai penanda bahwa waktu berbicara telah selesai. 12. Hadirin wajib menyalakan kamera atau on cam pada saat debat publik dan mematikan mikrofon apabila tidak atau belum diperkenankan untuk berbicara oleh Master of Ceremony atau moderator. 13. Seluruh calon anggota independen BPM wajib menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan saat sesi debat publik ini berlangsung. Baik, karena tata tertib ini sudah saya bacakan, kita akan langsung masuk pada mosi 1, yang mana mosi ini akan diputarkan melalui Wheels nanti secara acak, dan nanti setelah mosi diberikan, masing-masing calon anggota independen diberikan waktu 30 menit untuk berpikir, untuk menyusun kalimat dan tata bahasa yang akan digunakan. Mohon maaf Bang, 30 detik. Oh, koreksi teman-teman. Jadi 30 detik ya. Koreksi jadi ada 30 detik. Baik. Karena calon semua sudah hadir, silahkan wheels-nya untuk diputar terlebih dahulu. Baik, mosi kita pada malam hari ini atau pada sesi pertama yaitu bagaimana hubungan ketatanegaraan antar lembaga legislatif fakultas, terutama FH, dengan lembaga legislatif Universitas UI. Diberikan waktu 30 detik untuk memikirkan tanggapannya atau argumentasinya. Silakan waktunya diputar. Baik, waktu berpikir telah habis. Baik, untuk masing-masing calon anggota independen BPM, dipersilahkan menanggapi mosi tersebut dengan alokasi waktu selama 5 menit. Kepada calon nomor urut 1, Ibrahim Imanuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke,
3 menit ya? 5 menit, 3 menit ya? 5 menit, 5 menit. Oke, terima kasih moderator Rustam FAUI 2017. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi mengenai bagaimana hubungan ketatanegaraan antar lembaga legislatif fakultas dengan lembaga legislatif UNIF. Pada saat ini ya hubungan dalam UNIF dan fakultas belum terjadi hubungan apa-apa hingga sampai saat ini hanyalah sebatas dengan koordinasi saja, dan juga berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan juga fakultas mendapatkan otonomi tersendiri, yang mana dalam hal ini dengan tidak adanya juga peraturan mengenai yang menghubungkan antara lembaga fakultas dengan lembaga universitas yang hingga sampai saat ini hubungannya belum jelas apakah federasi atau merupakan sebuah kesatuan dalam suatu negara. Apabila kita melihat suatu negara, maka hubungan sampai saat ini antara fakultas dengan universitas adalah koordinasi saja. Sorry, ini gue nge-lag atau gimana ya? Enggak, masih aman. Silakan lanjut ya. Saya mukanya diem semua, sorry. Oleh karena itu, hubungan di antara kita berdua adalah sebatas koordinasi, seperti antara kita dengan BEM, antara kita dengan MM dan segala macamnya. Kita tidak ada pertanggungjawaban terhadap DPM ataupun terhadap universitas, tapi kita hanya bertanggung jawab terhadap fakultas saja. Kalau kita lihat dari segi ketatanegaraan ya bisa dilihat kita memiliki kedudukan yang seimbang sampai saat ini, karena dengan belum jelasnya posisi yang ada di universitas dengan fakultas dan otonomi fakultas yang cukup kuat hingga saat ini. Jadi pada intinya menurut saya hubungan di antara lembaga fakultas dengan lembaga universitas adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi saja, bukan subordinasi. Sekian sih mungkin. Sekian. Masih ada waktu sekitar 4 menit, ini tidak ada tambahan ya? Iya, cukup. Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih kepada calon nomor urut 1. Selanjutnya kita persilahkan kepada calon nomor urut 2 dari Raffinata Praja. Waktu dan tempat dipersilahkan selama 5 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hubungannya dalam konteks ketatanegaraan sebenarnya nggak ada sih yang bisa disamakan secara plek-plekan. Paling kalau bisa dianalogikan ya salah satunya adalah serikat negara atau perserikatan negara, yang mana di antara satu sama lain tadi ciri-cirinya disebutin sama Mbak Im, itu nggak ada pertanggungjawaban hubungannya. Hanya saja memang sebagai catatan PDIKM kita mengakui adanya UU DKM. Itu satu catatannya aja. Kenapa sih nggak ada hubungan pertanggungjawaban, atau kenapa sih kita cuma koordinasi aja? Karena yang sebagaimana udah gue coba bahas dalam debat-debat sebelumnya, ada peraturan rektor tentang organisasi dan tata laksana kemahasiswaan, itu udah menjadi panduan yang jelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak ada hubungan pertanggungjawaban. Itu sih dari gue. Sudah cukup ya? Dengan waktu 53 detik. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 2, Raffinata. Karena telah disampaikan juga oleh kedua masing-masing calon, kita akan melanjutkan ke sesi 1 ini pada segmen 2, yang mana pada segmen 2 ini masing-masing calon anggota independen BPM akan saling menanggapi argumen masing-masing calon anggota dengan alokasi waktu 3 menit. Baik, kepada calon nomor urut 1 dipersilahkan terlebih dahulu untuk menanggapi argumentasi yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 2. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih moderator sebelumnya, dan juga terima kasih Saudara Nata atas pendapatnya. Ya, mengenai pendapat yang sudah dijelaskan juga oleh Saudara Nata dari nomor urut 2, apabila kita juga melihat dari sistem ketatanegaraan pun juga memang tidak ada hubungannya yang benar-benar bisa diplek-plekin benar-benar untuk dibandingkan, dan juga mengenai hal yang sebelumnya sudah saya mungkin bahas dan juga Nata bahas sebelumnya pada saat segmen 1, bahwa pada kenyataannya hubungan di antara fakultas dengan universitas itu memang tidak ada tanggung jawab. Jadi bisa dibilang jawaban dari saya dengan jawaban dari Nata mengenai hubungan dari fakultas dan universitas dengan dasar yang sama melalui peraturan rektor tentang organisasi maupun tentang kenyataan yang ada pada lapangan, yaitu tentang peraturan yang ada di tingkat Universitas Indonesia yang tidak mengenal tentang peraturan hubungan antar fakultas dan univ, yang hanya menyerahkan kepada peraturan rektor tersebut, maka bisa dibilang jawabannya adalah hal yang sama, yaitu hubungan di antara fakultas dengan universitas sampai saat ini tidak ada hubungan tanggung jawab dan hanya bersifat koordinasi saja. Itu pun hanya di dalam wilayah yang masih sangat dibilang abu-abu ya.
Seperti itu sih tanggapan saya juga terhadap calon 2 dengan jawabannya yang mungkin mirip-mirip juga. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 1 atas tanggapannya. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 silahkan menanggapi argumentasi yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 1 selama kurun waktu 3 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena mungkin pandangan kami sama ya terkait permasalahan ini, jadi cukup jelas. Yang penting koordinasinya ini mungkin kalau koordinasi hubungan dengan FHUI dengan UI ini yang perlu digarisbawahi lebih ke gimana nantinya BPM FHUI ini bisa mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan dari IKM FHUI di tingkat universitas, sebatas itu aja gitu. Jadi nantinya yang coba kita tekankan dan kita wujudkan dan laksanakan dengan baik itu adalah pelaksanaan fungsi koordinasi dengan DPM UI gitu. Selebihnya sama sih kurang lebih dan sepakat sama rekan saya satu ini. Baik, terima kasih. Memang rata-rata penyampaian ini cukup singkat, padat, dan jelas ya dari masing-masing kedua calon ini. Baik, kita lanjutkan pada segmen ketiga, yang mana segmen ketiga ini masing-masing calon anggota independen BPM itu akan memberikan closing statement selama 2 menit. Nah, di sini perlu disampaikan juga bahwasannya dari masing-masing calon anggota independen mungkin bisa menyertakan solusi dan rencana ke depan terkait dengan isu ini akan seperti apa. Untuk urutan tampil mungkin bisa dari nomor urut 1, silahkan Ibrahim Imanuddin selama 2 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memberikan penutup pada segmen pertama ini. Pada kali ini saya akan memberikanlah usulan terhadap hal ini, yang mana kita sudah ketahui juga bahwa BPM FHUI dengan DPM UI memiliki koordinasi mengenai, dan tentunya dengan BPM seluruh fakultas di Universitas Indonesia memiliki sebuah hubungan koordinasi, terutama mengenai pembentukan peraturan tentang hubungan antar fakultas dengan universitas. Mungkin solusi yang akan diterapkan adalah yang pertama adalah tentunya kita akan selalu memfollow up juga ke DPM UI nantinya akan bagaimana, karena hingga pada sampai saat ini pada tahun 2020 belum ada kejelasan mengenai bagaimana sih draft peraturan yang sudah dirancangkan ini atau bagaimana progresnya dan segala macamnya. Mungkin hal tersebut perlu dilanjutkan, dan pada praktiknya kan di dalam hal ini terdapat suatu forum antar legislatif di seluruh universitas Indonesia, yang mana mungkin pembahasan tersebut pastinya tiap tahun akan muncul, dan hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya adalah memfollow up hal-hal seperti ini, karena ini merupakan hal yang cukup penting juga. Seperti kita tahu terdapat perwakilan EVA juga di Universitas Indonesia, jadinya terdapat beberapa kepentingan lah bisa dibilang antar fakultas dengan universitas ini, dan juga mungkin ya hal-hal yang pada saat ini yang bisa kita lakukan adalah memfollow up tentang hal seperti ini sih secara langsung. Sekian penutup dari saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih nomor urut 1. Kita lanjutkan kepada closing statement yang akan disampaikan oleh calon nomor urut 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau statement dari gue pribadi, meskipun hanya sebatas koordinasi, tapi BPM FHUI harapannya nantinya bisa semakin kuat bersilaturahmi. Nggak cuma kepada DPM UI, tetapi sama semua unsur yang ada di IKM FHUI, UI, dan Indonesia. Kurang lebih dari gue seperti itu. Untuk solusinya, yaitu tadi silaturahmi, kemudian membuka kanal komunikasi yang seluas-luasnya. Kurang lebih dari saya itu. Baik, terima kasih kepada kedua calon yang telah menyampaikan statement dan telah melalui sesi 1 pada perdebatan kita malam hari ini, yang mana setelah sesi 1 ini berakhir, kita akan melanjutkan pada sesi 2. Namun sebelum kita masuk pada sesi 2, kita akan ada Wheel of Fortune dulu sama ice breaking yang akan dipandu oleh Master of Ceremony kita. Silakan Vina. Baik, terima kasih Bang Rustam selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi 1 debat publik BPM pada hari ini. Sebelum melanjutkan ke debat publik calon anggota independen BPM FHUI sesi kedua, saya akan menanyakan kepada tim ses calon nomor urut 1 dan tim ses calon nomor urut 2 di sini terkait debat yang baru saja kita saksikan. Apakah ada yang mau berbagi pendapatnya? Mungkin kalau nggak ada, saya tunjuk kali ya. Nino Nafan.
Iya, baik. Mungkin dari tim ses Bang Baim, Bang Nino Nafan, apakah ada tanggapan terkait sesi debat yang baru saja kita saksikan? Ya, halo, saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bang. Nih, maaf nih, saya lagi di luar. Kalau saya sih impressionnya menurut saya dua-duanya, wah di spotlight lagi. Sorry, bentar, cari tempat yang agak rada heningan. Baik, Ya kalau dari Bang. saya, waduh berisik banget. Oke, kalau dari saya sebenarnya saya menikmati jawaban dari kedua calon ketua BPM. Sebenarnya, tapi saya nggak tahu nih, memang harusnya kan debat ada percikan-percikan, tapi sepertinya karena kita kekeluargaan, jadi ya udah memang kita sama-sama untuk menuju ke satu tujuan. Paling begitu sih untuk saudara Baim dan saudara Nata, semangat. Semangat. Baik, terima kasih banyak Bang Nino atas tanggapannya. Mungkin sekarang saya akan beralih ke tim ses nomor urut 2. Mungkin dari Mbak Talita Mari, apakah ada di sini? Apakah hadir di sini? Iya, selamat malam semuanya. Sorry nggak bisa nyalain kamera, udah lewat jamnya. Iya, Jadi cukup itu juga ya ngelihat kalau kedua calon ini punya pandangan yang sejalan dan ya itu cukup jadi angin segar lah ya, dan memang bisa dikatakan dua-duanya juga punya tujuan yang sama, dan pokoknya intinya koordinasi dan membuka kanal untuk berkomunikasi itu dua-duanya sama-sama bagusnya sih. Semangat untuk Nata dan Mbak Im. Baik, terima kasih Mbak Talita atas pandangannya. Baik, setelah mendengar pendapat dari para partisipan, sebelum melanjutkan ke sesi debat selanjutnya, kami akan melakukan pemutaran Wheels of Fortune. Untuk Abang, Mbak, dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada hari ini, namanya akan otomatis masuk ke dalam Wheels of Fortune dan berkesempatan mendapatkan hadiah. Kepada panitia dipersilakan. Selamat kepada Bang Nino Nafan. Apakah Bang Nino masih di sini, Bu? Halo Bang Nino Nafan, apakah masih di sini? No, masih. Baik, jika masih di sini, kita lanjutkan ke sesi ke yang selanjutnya. Selamat kepada Mbak Cita Nanggia, apakah masih di sini? Boleh diaktifkan mikrofonnya apabila masih di sini. Halo, Mbak Cita Nanggia. Jika tidak ada, akan digantikan oleh yang lainnya. Ada ya? Oke. Baik, mungkin panitia bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya. Selamat kepada Anissa Elda. Apakah Anissa Elda hadir di sini? Masih di sini? Hadir. Hadir. Baik, Anissa Elda, terima kasih banyak dan selamat. Pengambilan hadiah dapat dilakukan dengan menghubungi kontak panitia yang ada di kolom chat. Bagi yang belum beruntung, jangan sedih karena masih akan ada satu kali pemutaran Wheels of Fortune lagi. Maka dari itu, jangan dulu beranjak pergi karena setelah ini masih ada debat publik BPM FAUI yang masih akan berlangsung. Baik, dengan berakhirnya pemutaran Wheels of Fortune ini, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali debat publik yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bang Rustam. Kepada Bang Rustam, dipersilakan. Baik, terima kasih Vina. Selamat juga kepada para pemenang yang sudah mendapatkan Wheel of Fortune-nya. Jadi kita kembali lagi teman-teman pada debat publik calon anggota independen BPM FAUI 2021, yang mana kita masuk pada sesi 2. Nanti sesi 2 ini akan diputar lagi mengenai mosi yang akan kita bahas, yang akan dibahas oleh para calon anggota, yang akan dibahas secara acak, yang akan diputar secara acak melalui Wheels. Kepada panitia mungkin silahkan diputar mosinya. Nah, nanti setelah mosi diputar, teman-teman anggota independen akan mendapatkan waktu 30 detik untuk memikirkan jawabannya. Silahkan diputar. Baik, mosi kita pada sesi 2 ini, yaitu mosi 3,
Bagaimana relevansi status IKM dengan kehidupan kemahasiswaan IKM FHUI saat ini? Baik, silakan ditunjukkan stopwatch-nya. Akan diberikan waktu, silakan diputar selama 30 detik untuk memikirkan argumentasi dari masing-masing calon. Sepuluh detik lagi. Baik, waktu telah habis. Kita akan mulai penyampaian tanggapan atau argumentasi dari calon anggota independen BPM FHUI nomor urut 2. Silahkan kepada Raffinata Praja, waktu dan tempat dipersilakan untuk menanggapi mosi. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, status IKM saat ini masih relevan dan insya Allah akan sangat relevan. Karena kenapa? Status IKM ini merupakan, kalau disimpulkan, ini bisa disimpulkan jadi 3. Pertama, ini dia mekanisme yang mencerminkan suatu risk and reward dalam PMB, yaitu punishment and reward, hukuman dan hadiah terhadap mereka-mereka yang mengikuti tata cara dan pelaksanaan yang sudah ada di PMB dengan baik. Kedua adalah pembekalan, baik sebagai anggota IKM FHUI maupun nanti sebagai fungsionaris. Dan yang ketiga adalah ketika menjadi fungsionaris, status IKM ini merupakan bentuk tanggung jawab. Gitu, karena sebagaimana teman-teman tahu kan ada LTK atau BO seperti contohnya BEM yang bertindak atau mampu mewakili anggota IKM keluar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi secara garis besar status IKM ini akan terus relevan karena kembali lagi status IKM itu kan diperoleh dari salah satu rangkaian PMB yang merupakan tujuan itu untuk mengenalkan karakteristik IKM FHUI, kemudian sistem akademik dan tujuan dari IKM FHUI. Jadi dari 3 jawaban itu saya akan bilang relevan dan akan sangat relevan, insya Allah tetap relevan. Sekian. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan argumentasinya selama 1 menit 18 detik. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1, selama 5 menit diberikan waktu untuk memberikan argumentasi terhadap mosi yang sudah diputar, yang sudah diberikan. Silakan, nomor urut 1. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya mengenai mosi pada saat ini itu relevansi status IKM dengan kehidupan kemahasiswaan FHUI saat ini. Menurut saya dan juga pertimbangan saya telah berbicara juga mungkin ke teman-teman anggota IKM FHUI lainnya, mereka masih merasa bahwa status IKM FHUI yang didapatkan melalui penilaian dalam penerimaan mahasiswa baru dan juga keagamaan yang kemudian dilakukan penilaian dan diberikan status oleh BPM FHUI ini masih cukup relevan. Karena kan di sini kita melihat sebuah konsep hak dan kewajiban. Selain tadi reward dan punishment, hak dan kewajiban ini jadikan seseorang mendapatkan suatu hak yang hanya bisa dia dapatkan apabila dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan hal ini sebenarnya masih sangat relevan dikarenakan ini menjadi dengan dibedakannya status anggota IKM menjadi aktif dan pasif, maka mereka yang aktif maupun pasif akan merasakan keadilan di satu sama lain. Di antara mereka yang melaksanakan mengikuti PMB dan juga keagamaan dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan status IKM yang aktif, maka mereka akan merasakan bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu memberikan reward yang cukup baik, yaitu dengan status anggota IKM yang aktif. Dan mereka yang tidak mengikuti PMB maupun keagamaan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan punishment berupa status IKM yang pasif. Dan hingga sampai saat ini dengan belum adanya opsi penggantian mengenai status IKM FHUI ini maupun belum adanya dorongan dari dinamika kemahasiswaan yang sampai saat ini masih mayoritas setuju dengan adanya status IKM ini, masih bisa dibilang status IKM FHUI ini yang dibagi menjadi aktif maupun pasif masih relevan mungkin sampai beberapa tahun ke depannya. Sekian sih dari saya, moderator. Baik. Terima kasih kepada calon nomor urut 1, Saudara Ibrahim Imanuddin, yang telah menyampaikan argumentasinya terhadap mosi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk pada segmen 2, yang mana di segmen 2 ini masing-masing calon anggota independen itu akan memberikan argumen atau tanggapan kepada argumentasi yang telah disampaikan oleh calon yang lain, ya.
Jadi kepada calon nomor urut dipersilahkan terlebih dahulu untuk menanggapi argumen dari calon nomor urut 1 yang mana diberikan waktu selama 3 menit. Silakan nomor urut 2. Oke, moderator, makasih banyak untuk tanggapan dari argumennya. Sebenarnya kurang lebih sudah disampaikan di awal ya. Cuma mungkin perbedaannya kalau Baim tadi berbicara mengenai keadilan, terus gue berbicara mengenai kemanfaatan dari status IKM, ada yang 3 tadi itu, harapan nanti ke depannya kita bisa merealisasikan ketiganya, kepastiannya itu, kepastian dari penerapan status IKM. Maksudnya gimana sih? Ketika hak dan kewajiban secara normatif itu telah diuraikan, kembali ke BPM untuk menegakkan atau mengenforce konsekuensi dari IKM aktif atau IKM pasif itu sendiri gitu, kurang lebih di situ secara highlight-nya. Jadi alhamdulillah saya dan Mbak Im, kalau yang tadi saya dengar jawabannya sudah memiliki pemahaman yang sama, ke arah yang sama, cuma mungkin interpretasi berbeda. Kalau mungkin Mbak Im berbicara tadi keadilan, saya ke kemanfaatan dari status IKM itu sendiri. Kurang lebih itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Sekarang giliran calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 2. Selama 3 menit, waktu dan tempat dipersilahkan kepada nomor urut 1. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada moderator kita. Pendapat saya mengenai argumen yang telah disampaikan oleh calon BPM 2, yaitu saudara saya Raffi Nata, mungkin bisa dibilang pandangan kita terhadap relevansi dari status IKM ini masih sama, yaitu sama-sama mengamini bahwa keberadaan status IKM FAUI yang terbagi menjadi aktif dan pasif memiliki kebermanfaatan maupun yang tadi sudah saya bilang yaitu keadilan. Dalam hal ini mungkin memang kita melihat perspektif tentang status IKM itu dari 2 hal yang berbeda, namun bisa dibilang di antara pendapat saya maupun pendapat saudara saya, teman saya ini Nata, telah memiliki kesamaan ya. Kalau bisa dibilang kita memiliki tujuan yang sama, memiliki pendapat yang sama, dan memiliki pandangan yang sama pun dilihat dari interpretasi dari pandangan yang berbeda mengenai keadilan maupun mengenai kebermanfaatan. Mungkin yang bisa saya tanggapi adalah bagaimana nantinya ke depannya kita bagaimana kita berdua dapat merealisasikan kedua hal tersebut yang sudah dari perspektif saya maupun dari perspektif Nata pada akhirnya bisa direalisasikan oleh BPM FAUI tahun 2021. Mungkin tanggapan saya hanya seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih juga kepada calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan tanggapannya terhadap argumentasi dari calon nomor urut 2. Kita lanjutkan pada segmen ketiga di sesi 2 ini, yang mana di segmen 3 ini masing-masing calon anggota independen BPM FAUI akan memberikan closing statement selama 2 menit. Ya. Jadi kita persilahkan kepada calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya mengenai mosi kita pada sesi 2 ini. Silakan. Waktu dan tempat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari gue pribadi, closing statement-nya status IKM relevan dan insya Allah akan tetap relevan. Cuma kembali gimana cara kita mendapatkannya itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalkan PMB, muatannya itu harus bisa nantinya BPM sebagai steering committee bekerja sama dengan teman-teman LTKB lain, bekerja sama dengan segala unsur yang ada di anggota IKM untuk mewujudkan PMB yang relevan secara substansi, kemudian relevan secara pelaksanaan, dan relevan secara output nantinya. Dan yang terakhir, BPM itu sendiri yang melaksanakannya Persus, ini yang saya highlight ini Persus, itu juga harus relevan mengkondisikan Persus ini agar tetap relevan sebagaimana PMB juga. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas closing statement-nya. Kita berlanjut dan beranjak pada calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement selama 2 menit. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin yang akan menjadi highlight juga dari saya mengenai dalam penutup ini adalah bagaimana nantinya BPM FAUI tahun 2021 dapat mewujudkan keadilan yang tadi kita berdua juga sempat singgung mengenai keadilan mereka yang akan mengikuti Persus mengenai status IKM.
Sebenarnya beberapa hal yang menjadi polemik dalam status IKM FAUI adalah bagaimana cara mereka mengaktifkan kembali dari status IKM mereka ini. Dan hal inilah yang menjadi PR bagi BPM FAUI ke tahun kedepannya. Dan semoga di tahun 2021 mekanisme persus ini dapat kita sesuaikan dengan keadilan dan memiliki bobot yang sama dengan mereka yang mengikuti yang mengaktifkan status IKM-nya dengan cara melalui PMB dan juga kegiatan keagamaan. Sekian dari saya mungkin untuk penutup. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada calon nomor urut 1 atas closing statement-nya. Kita karena sudah menyelesaikan sesi 2 ini melalui closing statement dari masing-masing calon, kita akan beranjak ke mosi ketiga. Namun sebelum kita beranjak pada mosi 3, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Master of Ceremony kita. Silahkan, Vina. Baik, terima kasih Bang Rustam selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi 2 debat publik BPM pada hari ini. Sebelum melanjutkan ke debat publik calon anggota independen BPM FAUI, lagi-lagi saya akan menanyakan kepada tim ses calon nomor urut 1 dan tim ses calon nomor urut 2 di sini terkait debat yang baru saja kita saksikan. Apakah ada yang mau berbagi pendapatnya? Mungkin jika tidak, sekarang saya akan tunjuk lagi. Tapi sekarang saya mulai dari tim ses nomor urut 2, yaitu tim ses Bang Nata. Mungkin dari Mbak Farah Clarissa, apakah Mbak Farah Clarissa ada di sini? Oh, oke, baik. Untuk Bang Rehan, boleh menonaktifkan mikrofonnya? Oke. Ini gue harus ngapain? Ngomong. Berbagi pendapat tentang debat yang baru saja kita saksikan tadi, Bang. Sebelumnya gue nggak bisa nyalain kamera nih, lagi di rumah temen, gak enak buat nyalain. Jadi singkat aja ya, buat debat yang sudah terlaksana oleh dua calon paslon ini, memang keduanya mengusung gagasan yang istilahnya ya yang sama lah. Jadi intinya mereka tuh ingin memajukan Eva secara bersama-sama gitu loh. Ya gue sih berharap buat kedua calon bisa. Halo, dengar nggak sih? Terdengar Bang suaranya. Ya gue sih berharap kedua calon bisa mengoptimalkan ya istilahnya demokrasi secara skala kecil dulu lah dari segi fakultas ini. Itu aja sih. Semangat buat keduanya. Semoga sukses. Baik, terima kasih banyak Bang Raihan. Selanjutnya, tadi kata Bang Baim untuk nomor urut 1, tim ses nomor urut 1 Muhammad Hanif, apakah bisa dinonaktifkan mikrofonnya? Halo, Muhammad Hanif. Sepertinya Muhammad Hanif tidak ada di tempat, atau mau diganti ke yang lain? Oh, lagi rapat dia ternyata. Oh, baik. Mungkin Mbak Rizkia kali ya? Rizka, boleh Rizka. Kalau nggak Rizka dulu. Ya, Mbak Rizka. Kita boleh. Rizka. Oh ya, gue ya. Tadi debatnya Bang. Oh ya, sorry sebelumnya izin nggak bisa nyalain kamera dulu ya. Oke, aku singkat aja paling. Tadi Bang Baim sama Bang Nata, menurut aku jawabannya udah bagus-bagus banget. Dengan tujuannya sama meskipun ada agak beda-beda, tapi satu yaitu emang untuk kebaikan FH ke depannya. Jadi mungkin pesannya semoga aja siapapun nanti yang jadi calonnya bisa merealisasikan janji-janjinya yang udah dikasih ke teman-teman KM FAUI. Sukses buat Bang Nata sama Bang Baim. Baik, terima kasih banyak Mbak Rizkia. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi ketiga yang juga menjadi sesi terakhir pada debat publik calon anggota independen pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali debat publik yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bang Rustam. Kepada Bang Rustam saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Vina selaku MC kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi terakhir dari perdebatan calon anggota independen BPM FAUI 2021, yang mana kita akan putar dulu mosi untuk sesi 3 kita ini, yang nantinya akan diberikan waktu 30 detik juga untuk memikirkan, yang mana di segmen 1, untuk memikirkan argumentasi dari mosi yang sudah diberikan. Silakan diputar.
Baik, kita mendapatkan mosi 1. Yang mana mosi 1 mengapa Musma LB belum juga berhasil untuk dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Silahkan ditunjukkan stopwatch-nya, diberikan waktu 30 detik untuk memikirkan argumentasi mengenai mosi tersebut. Saat ini kita berada di segmen 1. (20 detik). Tampaknya calon nomor urut 1 sudah sangat antusias ya terkait dengan mosi pada sesi 3 ini ya. Jadi 4 detik lagi. Baik, waktu telah habis. Kita berada pada segmen 1 yang mana masing-masing calon anggota independen BPM FHUI 2021 akan memberikan argumentasi mengenai mosi tersebut selama waktu 5 menit. Dan kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertama kali kepada calon nomor urut 1 Ibrahim Imanuddin. Silahkan waktu dan tempat. Terima kasih moderator. Untuk mengenai mosi mengapa Musma LB belum berhasil untuk dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Mungkin gue akan mengkoreksi sedikit mengenai hal ini. Mungkin yang ditanya adalah mengenai Musma ya. Karena kan kalau Musma LB, mungkin gue jawab dulu dari Musma ya. Mengenai Musma LB, kenapa sih belum berhasil beberapa tahun belakang ini? Jawabannya simpel, karena belum ada yang mengajukan. Pun ada yang mengajukan, persyaratannya belum dilengkapi, yaitu persyaratan mengenai surat permohonan dan juga surat persetujuan seluruh lembaga kemahasiswaan di FHUI. Dan kedua, mungkin karena ini mosi ini merujuk tentang Musma LB, mungkin gue bisa menjawab juga mengenai Musma itu sendiri. Untuk mengenai Musma, kenapa hal ini belum terjadi dari tahun ke tahun, yaitu adalah secara simpelnya adalah karena pertama dinamika kemahasiswaan FHUI ini sudah berubah, belum seperti pada tahun 2016 maupun 2013, yang mana Musma 3 tahun sekali ini masih dianggap relevan. Namun pada saat ini mungkin terjadi perubahan nilai, terjadi perubahan pandangan yang merasa bahwa Musma 3 tahun sekali ini bukanlah hal yang cukup penting mungkin ya di antara anggota IKM FHUI dan mengakibatkan antusias dari anggota IKM FHUI terhadap Musma yang dilaksanakan pada tahun 2019 menjadi berkurang. Selain itu juga pada tahun 2019 Musma ini sempat dijalankan dan dengan cukup baik hingga sampai pembahasan mengenai daftar identifikasi masalah yang mana terdapat perdebatan dan pada akhirnya karena beberapa kali juga sidang diskors mengakibatkan kurangnya antusias dari drafternya itu sendiri. Untuk alasannya sih dikarenakan mungkin di tata tertibnya itu juga tidak diterapkan mengenai sanksi-sanksi apa yang akan terjadi apabila drafter dari Musma ataupun peserta Musma pada intinya tidak mengikuti sidang Musma itu sendiri. Mungkin sedikit dari saya mengenai Musma. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Baim atas penyampaian, atas argumentasi mengenai mosi dari sesi 3 ini. Kita akan beranjak pada calon nomor urut 2, Raffi Nata, untuk memberikan argumentasi terhadap mosi tersebut. Silakan selama 5 menit. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan terkait Musma LB dulu kali ya. Kita kan kegagalan memenuhi quorum. Kalau mungkin bisa gue pribadi gariskan dari hasil pengamatan sebagai IKM, kemudian dari hasil riset dan hasil studi pustaka dan segala macamnya, BPM ini kedepannya harus bisa menjadi lembaga yang satu, menanamkan kepentingan di LTK BO, bisa menanamkan kepentingan, bisa menyeragamkan kepentingan, dari daftar identifikasi masalah tadi yang disinggung sama teman saya, Baim. Dan yang kedua adalah BPM FHUI bisa menjadi lembaga yang tegas atau memiliki ketegasan. Karena nantinya Musma LB ini yang agendanya mengamandemen PDKM sebagai konstitusi ini kan hajat hidupnya kita semua gitu, nggak terbatas pada LTKBO. Nah, terkait Musma LB yang telah diajukan, syarat administrasinya kan belum terpenuhi ya. Mungkin solusi ke depannya bisa lebih disosialisasikan supaya nantinya IKM FHUI sadar akan peraturan mengenai Musma LB. Nah, untuk Musmanya ini dari kami sendiri melihat kalau 3 tahun itu terlalu lama untuk beradaptasi terhadap dinamika dan perubahan kehidupan di IKM FHUI. Oleh karena itu harapannya nantinya seiring berkembangnya waktu, pandangan hukum berubah,
Musma ini bisa lebih dirutinkan atau misalkan difleksibelkan. Kalau ada hajat bisa langsung golkan. Jadi kurang lebih itu permasalahannya dua sebenarnya, menanamkan kepentingan dan memberlakukan ketegasan, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 atas argumentasi mengenai mosi tersebut, dan harapannya ini calon nomor urut 1 sudah menyimak dengan baik, karena di segmen kedua ini kita memberikan kesempatan untuk menanggapi argumentasi yang telah disampaikan oleh calon anggota yang lain, ya. Kepada nomor urut 1 diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan tanggapan kepada argumentasi yang telah disampaikan oleh calon anggota nomor urut 2. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Mengenai jawaban dari calon BPM 2 yaitu Saudara Raffinata, teman saya ini, mungkin ada satu hal yang ingin saya highlight mengenai merutinkan Musma. Mungkin yang dimaksud adalah lebih ke memfleksibelkan Musma itu sendiri. Mungkin nantinya yang terfikirkan adalah mekanisme Musma ini adalah mekanisme Musma LB, yang mana kita tidak mengenal kembali yang Musma LB, tapi kita hanya mengenal Musma, yang mana Musma ini memiliki mekanisme seperti Musma LB itu sendiri. Mungkin satu hal yang berbeda tadi adalah mengenai 3 tahun Musma, 3 tahun sekali di dalam Musma itu, kalau mungkin tadi saudara saya berkata mengenai Musma yang lebih dirutinkan, mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke Musma yang fleksibel itu sendiri. Sekian sih tanggapan saya terhadap argumen dari saudara Nata. Terima kasih semuanya. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf tadi ada kendala teknis, tiba-tiba kameranya mati. Baik, terima kasih atas penyampaian dari calon nomor urut 1, dan harapannya calon nomor urut 2 sudah bisa menyimak jawaban dari calon nomor urut 1 juga, karena setelah ini akan diberikan kesempatan selama 3 menit untuk memberikan tanggapan terhadap argumentasi yang telah disampaikan. Silakan kepada Raffinata Praja untuk menyampaikan. 3 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you moderator buat kesempatannya. Thank you juga saudara Baim buat ininya masukannya gitu, karena memang benar sih ya gitu. Yang penting mekanismenya fleksibel, dan kalau misalkan ada kebutuhan yang dirasa perlu gitu, kita bisa langsung eksekusi hal tersebut gitu. Mungkin tadi alasan yang gue kemukakan kenapa sih penting gitu ya Musma ini dibuat fleksibel, atau tadi yang gue framing kata-katanya adalah dibuat rutin ini, karena kalau teman-teman bisa perhatikan ini, konstitusi kita atau PDKM kita ini sifatnya kurang lebih dia rigid gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah bagian tertentu tanpa nantinya mempengaruhi bagian-bagian lainnya gitu. Harapannya dari masukan yang kami peroleh, saya dan tim, ada perubahan bentuk, ada perubahan susunan, ada perubahan kerangka, agar konstitusinya ini bisa jadi konstitusi yang fleksibel gitu. Jadi bisa resilient terhadap perubahan satu, jadi dia lebih futuristik, bisa berlaku lama. Dan kedua adalah kalaupun harus berubah, kita enak mengubahnya gitu. Udah sih paling kayak gitu. Baik, terima kasih atas penyampaian tanggapan dari calon nomor urut 2. Selanjutnya kita beranjak pada segmen 3, yang mana pada segmen 3 ini masing-masing calon anggota independen BPM FOUI tahun 2021 akan memberikan closing statement selama 2 menit. Dan yang pertama untuk menyampaikan closing statement adalah calon nomor urut 1 kepada Ibrahim Imanuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator dan rekan-rekan semuanya, panitia pemilu dan juga teman-teman semuanya. Karena ini mungkin masih terakhir ya, saya akan sekalian menyampaikan penutup mengenai Musma LB tahun depan. Ini juga merupakan sebuah rancangan yang kita bawa, dan insya Allah kita sudah akan mensosialisasikannya sejak awal sehingga Musma LB ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dan untuk hal itu mungkin sebagai kalimat penutupnya adalah saya memohon juga kepada teman-teman semua Kapten FAUI 2018, 2020 yang ada di sini, mungkin sekiranya bisa turut membantu untuk mensukseskan, mungkin apabila Musma LB pada tahun depan jadi dilaksanakan, dapat turut serta dalam mensukseskan agenda tersebut. Mungkin kalimat penutup dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement dari calon nomor urut 1. Kemudian kita lanjutkan kepada closing statement dari calon nomor urut 2 mengenai mosi yang sudah diberikan. 2 menit, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you, moderator. Kalau bisa gue sampaikan adalah PDIKM yang kita pakai sampai hari ini, itu kan merupakan dasar hukum luar biasa ya. Dasar hukum luar biasa yang sudah menjadi panduan kita. Tapi ketika kita tengok lagi, ternyata ada beberapa mungkin ketidaksesuaian atau kesalahan, sehingga perlu diperbaikan gitu. Tapi kenyataan itu yang menjadikan konstitusinya itu indah gitu, karena konstitusi itu cuma dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa biasa yang ingin memberikan hal-hal luar biasa gitu buat IKM FAUI, pendahulu-pendahulu senior-senior kami gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa gue sampaikan terkait Musma LB dan nantinya kehidupan kemahasiswaan ke depannya? Teman-teman boleh pilih Nata, boleh pilih Baim, yang penting jangan golput. Karena perubahan-perubahan besar, hal-hal luar biasa tercapai ketika teman-teman melakukan hal biasa. Ketika teman-teman menjadi biasa, yaitu peduli terhadap permasalahan bangsa salah satunya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 2 atas penyampaian closing statement-nya. Nah, teman-teman, para penonton debat publik calon anggota independen BPM FAUI tahun 2021, karena kita sudah melalui 3 sesi perdebatan pada malam hari ini dan sudah disampaikan juga closing statement dari masing-masing pihak, maka berakhir pula debat publik kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh partisipan di Zoom meeting kali ini, dan juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila memang ada perkataan atau tutur bahasa yang kurang berkenan di hati para teman-teman. Saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Silakan, Vina. Baik, terima kasih banyak Bang Rustam selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi terakhir debat publik BPM pada hari ini. Sebelum melanjutkan ke sesi acara selanjutnya, lagi-lagi saya akan menanyakan kepada tim ses calon nomor urut 1 dan tim ses calon nomor urut 2 di sini terkait debat yang baru saja kita lihat, yaitu sesi debat ketiga. Apakah ada yang berbagi pendapatnya? Saya panitia PMC, boleh nggak? Boleh, silakan. Ini maaf ya nggak bisa on cam. Jadi sebenarnya saya ingin mengutarakan gimana ya, kritik mungkin ya, saran untuk membangun untuk kedepannya. Ini kan definisinya debat publik nih. Cuma kalau misalnya teman-teman bisa menghitung, ya kita tahu anak FH majority nggak suka menghitung, apalagi waris ya. Cuma kalian bisa ngelihat kalau 10 orang itu tim ses, 20 orang panitia, nah berarti sisanya publik yang disebut publik itu berapa? Kayak cuma 10 orang, apakah 20 orang? Maksud saya tuh gini, apakah ini merupakan sebuah, ini agak sedikit kritik ya, karena saya ngerasa Baim, Nata berbusa-busa nih ngomong, tapi kalau misalnya sekiranya tidak ada yang nonton, agak menyedihkan juga gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini penuansaannya atau pengkondisiannya kurang maksimal, apa karena lagi UAS. Cuma harapannya seenggaknya ada target misalnya 100 gitu, atau dari masing-masing angkatan ada. Udah sih kalau dari saya testimoni untuk hari ini tuh seperti ini. Karena jujur saya dari sebagai ketua tim kampanye nasional Ibrahim Imadudin gitu kan, kita mempersiapkan Ibrahim Imadudin semalaman gitu. Tapi kalau misalnya ternyata istilahnya kurang masif, agak sedikit kecewa. Tapi ini mungkin bisa ditaruh di LPJ atau mungkin tahun depan bisa dipersiapkan agar lebih maksimal, atau mungkin kurang diajak, lebih personal approach. Paling dari saya gitu. Mohon maaf kalau misalnya dikira terlalu menggurui atau bagaimana, tidak ada niatan sama sekali. Cuma saya ingin lebih mengkritisi, ini kan debat publik. Tapi kalau publiknya cuma 5-10 orang kan tentu kita sama-sama tahu tidak akan efektif, walaupun ini mungkin disiarkan lewat YouTube gitu. Terima kasih teman-teman panitia, MC, dan juga calon anggota independen BPM. Good luck ke depannya. Baik, terima kasih Bang Nino atas masukan dan testimoninya. Mungkin sekarang saya akan beranjak ke tim ses nomor urut 2, yaitu tim ses Bang Nata. Sekarang apakah ada yang mau berbagi pendapat? Jika tidak, saya izin mungkin menunjuk salah satunya, mungkin dari Bang Willy. Bang Willy Wardana, apakah ada di sini?
Mungkin jika tidak ada Mbak Farah. Mbak Farah Clarissa. Apakah hadir di sini? Oh, baik. Mungkin untuk Bang Atalah yang katanya Bang Nata ingin curhat, boleh menonaktifkan mikrofonnya dan berbagi. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bang. Iya, sebenarnya saya ingin mengapresiasi juga yang poin-poin yang udah Bang Nata yang udah sampaikan, talking point dari pertama sampai terakhir, terutama aspirasi mengenai PDIKM maupun topik-topik sebelumnya yang tadi tentang tentang masih relevansinya status IKM dalam hal berprestasi bagi setiap IKM dan untuk kita semua sampai saat ini gitu. Dan saya ingin mengapresiasi proses debat publik yang berjalan dengan sehat dan baik gitu. Semoga kita bisa tetap mengapresiasi ruang publik yang sehat seperti ini. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bang Atalah. Setelah mendengar pendapat dari para tim ses, tidak terasa kita akan beranjak pada runtutan acara terakhir yaitu Wheels of Fortune. Untuk Abang, Mbak, dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada hari ini, namanya akan otomatis masuk ke dalam Wheels of Fortune dan berkesempatan mendapatkan hadiah. Bagi yang tadi belum beruntung, juga masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Untuk panitia dipersilakan. Selamat kepada Mbak Rizkia Kinanti. Apakah Mbak Rizkia Kinanti hadir di sini? Masih ada di sini? Makasih panitia, masih di sini. Baik, selamat Mbak Rizkia Kinanti. Selanjutnya. Selamat kepada Bang Raimund Zamora. Apakah Bang Raimund Zamora masih di sini bersama kami? Ya, masih. Baik, selamat kepada Bang Raimund Zamora. Untuk mengambil hadiah bisa menghubungi kontak panitia yang ada di kolom chat. Berakhirnya Wheels of Fortune ini menandakan berakhirnya pula acara debat publik BPM pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Rustam selaku moderator yang telah memandu acara debat publik BPM pada hari ini, pada para calon anggota independen BPM yang telah menghadiri seluruh rangkaian acara, serta Abang, Mbak, dan teman-teman yang sudah bergabung hari ini mengikuti rangkaian acara debat publik BPM. Sebelum diakhirinya acara, akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada panitia dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi kali ini ada 2 slide. Sebelumnya untuk Abang, Mbak, dan teman-teman yang bisa menyalakan kamera, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Aku bakal hitung mundur dari 3 untuk setiap slide, jadi tolong ditahan dulu posenya. Oke, untuk slide pertama, 3, 2, 1. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Makasih. Terima kasih panitia, sesi dokumentasi dicukupkan. Mengingat bahwa ini adalah rangkaian acara terakhir, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk memilih calon anggota independen BPM FAUI dengan jujur tanpa paksaan dan tidak golput. Gunakan hak suaramu sebaik mungkin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Akhir kata, saya, Vina, mengucapkan undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.